Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan renungan ini, saya tetap berharap saudara akan tetap bantu kami untuk membagikan renungan ini kepada yang lain, sehingga ada banyak orang bisa menonton saudara dan diberkati Tuhan. Berikan juga komentar yang baik di link YouTube kami, juga memberikan like dan subscribe bagi saudara yang belum melakukannya sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Itu harapan kami. Kita bersyukur saudaraku, pagi ini kita beri anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa memohon tuntunan Tuhan menyertai kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah kasih dan setia Tuhan yang telah memimpin menyertai hidup kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Demikian pembacaan kita saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini yaitu terjerat oleh tipu muslihat sendiri. Itu yang akan kita renungkan hari ini. Alkisah saudara, ada seorang pengusaha yang berhutang kepada seorang rentenir tua. Rentenir ini rentenir yang kaya, banyak hartanya. Diam-diam ternyata rentenir ini dia tertarik dengan anak perempuan si pengusaha tersebut. Lalu suatu hari rentenir ini datang dengan sebuah penawaran kepada si pengusaha itu. Ia mengatakan bahwa rentenir ini bisa bersedia mengikhlaskan hutang dari si pengusaha itu asal rentenir itu diperbolehkan menikahi anak dari pengusaha tersebut. Luar biasa saudara. Namun si pengusaha itu menolak tawaran si rentenir tersebut. Tetapi ternyata rentenir ini tidak menyerah. Dia mengajukan sebuah penawaran baru. Ia mengatakan akan mengambil 2 batu dan dimasukkan ke dalam sebuah kantong. Lalu si pengusaha itu dipersilakan mengambil salah satu dari 2 batu tersebut. Dan jika ternyata yang diambil oleh si pengusaha itu adalah batu yang hitam, maka hutang si pengusaha akan dihapus, tetapi anak perempuannya akan dinikahi oleh si rentenir itu. Licik sekali saudaraku. Tetapi jika yang diambilnya adalah batu putih, maka si pengusaha itu terlepas dari semuanya itu. Hutangnya lunas dan juga dia tidak akan memberikan anaknya kepada rentenir itu. Lalu si pengusaha itu pun menyetujui usulan dari rentenir itu saudara. Mereka kemudian mengambil batu dari pekarangan. Tetapi saat si rentenir itu mengambil batu itu untuk dimasukkan ke dalam kantong yang sudah disediakan itu, ternyata si pengusaha itu melihat bahwa si rentenir itu memasukkan 2 batu hitam ke dalam kantong itu. 2 batu hitam dimasukkan. Sehingga apapun pilihannya nanti, tetap si rentenir itu akan menang. Seperti itulah pikiran dari si rentenir itu, kelicikannya. Mengetahui hal itu saudara, si pengusaha itu pun lalu berpikir dengan keras untuk keluar dari situasi yang tak menguntungkan dirinya itu. Dan pada saat kantong disodorkan kepada si pengusaha itu, ia mengambil 1 batu dari kantong itu. Dan ketika ia sudah mengambilnya, ia pun pura-pura tersandung dan menjatuhkan batu sebelum dilihat oleh rentenir itu. Dan dia terjatuh seperti itu saudara. Jadi kelicikan dibalas dengan kelicikan.
Langsung si pengusaha itu berteriak, "Aduh, maaf Tuan atas kecerobohanku," dia katakan. "Aku tadi sudah mengambil satu batu, tetapi terjatuh. Aku tidak tahu apakah batu yang hitam atau yang putih yang sudah kuambil itu. Saya tidak tahu yang mana batunya itu sekarang. Mungkin Tuan bisa melihat warna batu yang tersisa itu," katanya. "Karena jika saya mengambil batu hitam, pasti yang putihlah yang tersisa di dalam kantong itu. Dan jika aku telah mengambil batu putih, pasti batu hitamlah yang tersisa di sana," kata si pengusaha itu dengan yakin, saudara. Luar biasa. Dengan keadaan terpaksa, si rentenir itu pun harus mengeluarkan batu yang tersisa dalam kantongnya. Jelas bahwa batu itu berwarna hitam, sehingga rentenir itu pun tertunduk lesu dan malu karena dia telah terjebak oleh perbuatannya sendiri. Dan akhirnya si pengusaha itu pun selamat dari perangkap licik rentenir itu. Ya, dia bisa selamat dari perangkap licik si rentenir tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah. Ini hanya sebuah gambaran tentang kehidupan kita. Rentenir tua itu pasti ya adalah menggambarkan orang yang selalu ingin menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan hidupnya, saudaraku. Ada banyak orang yang seperti itu, yang selalu ingin menggapai segala sesuatu dengan menghalalkan segala cara, ya, memuluskan semua niatnya dengan segala cara dia melakukannya, pantang menyerah. Ya, memang saudaraku, kalau kita memahami pantang menyerah itu sesuatu yang baik sebenarnya dalam kehidupan, supaya kita tak mau berjuang untuk menggapai apapun. Tetapi persoalannya adalah bagaimana cara kita mencapai hasil itu yang terpenting. Apakah dengan tipu daya, apakah dengan merampas, mencuri, atau bahkan memanfaatkan orang lain? Ini yang terpenting. Dengan segala cara berusaha, tetapi apakah usaha kita itu yang halal atau justru yang sebaliknya? Itu yang kita lihat. Jika seperti itu, maka hati-hatilah saudaraku, kita sedang diperalat oleh setan dan kita sedang ditarik dalam jebakan-jebakan yang pastinya akan mempermalukan dan menghancurkan diri kita sendiri. Itu yang perlu kita pahami dari renungan ini. Jangan terjebak dengan siasat setan yang pada akhirnya akan mempermalukan kehidupan kita, saudaraku. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, ini awasannya, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini yang diharapkan oleh firman Tuhan dari kita. Sebagai anak Tuhan, mari menyingkirkan segala sesuatu yang bersifat duniawi dan kedagingan kita. Untuk menggapai segala sesuatu itu perlu kerja keras memang, tetapi jangan oleh motivasi kedagingan yang membawa kita kepada dosa, yang membawa kita terjebak kepada perangkap setan, yang pada akhirnya mempermalukan dan menghancurkan kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang saudara lakukan saat ini. Ini pagi ini menjadi perenungan yang dalam bagi kita. Dan saya tidak tahu bagaimana cara saudara menggapai sesuatu dalam kehidupan saudara. Saya pasti tidak tahu. Tetapi yakinlah saudara, Tuhan tahu. Tuhan melihat niat dan isi hati kita, apalagi perbuatan-perbuatan kita. Dan satu hal yang ingin kita pahami, ya, Tuhan ingin supaya kita dapat menguasai dan bahkan mematikan segala niat-niat, keinginan-keinginan yang jahat, hawa nafsu duniawi dan kedagingan kita yang memalukan, yang menuntun kita kepada kematian dan kebinasaan kekal bersama dengan setan di neraka. Inilah yang diharapkan Tuhan, supaya sebagai anak Tuhan kita benar-benar komitmen untuk bisa menguasai diri dan bahkan mematikan keinginan-keinginan diri kita yang berdosa tentunya. Keinginan daging yang selalu mau menyeret kita, menuntun kita kepada kebinasaan. Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, tundukkanlah dirimu kepada Tuhan, saudara. Hanya dengan menundukkan diri kita kepada Tuhan dalam segala kelemahan, keterbatasan dan kekurangan kita,
Tuhan akan menolong. Tuhan akan memampukan kita untuk bisa keluar dari setiap perkara kehidupan yang kita hadapi saat ini. Itulah yang saya sampaikan. Tundukkan dirimu kepada Tuhan, ya, dan dalam terang dan dalam kemenangan yang daripada Tuhan, kita akan dituntun, ya, untuk benar-benar menjadi pribadi yang berlaku baik, yang dipimpin untuk benar-benar hidup seturut dengan firman, ya, dan pada akhirnya membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Karena bersama dengan Tuhan kita akan dituntun kepada kehendaknya, dan sukacita akan menyertai hidup kita senantiasa. Jadi apapun yang saudara lakukan hari ini, matikan keinginan daging saudara, tundukkan diri saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan pimpin hidup saudara hari ini, melakukan kehendaknya, dan saudara pastikan hidup dalam kemenangan dan sukacita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang kami dapatkan pagi ini, yang kami renungkan untuk menuntun kami supaya kami benar-benar hidup dalam kemenangan dan sukacita bersama dengan Tuhan. Betapa sering kami terjebak oleh keinginan atau oleh tipu daya dan tipu muslihat kami sendiri. Bantu kami Tuhan, supaya oleh pertolongan Roh Kudus kami tetap hidup sebagai anak Tuhan, hidup sebagai anak terang, yang juga boleh menikmati segala berkat kebaikan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang putus asa Tuhan beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba terus berdoa untuk umat Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit. Ulurkanlah tangan-Mu saat ini, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan hari ini, berkati mereka. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan berkati buah kandungan mereka, Tuhan memberkati mereka. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan, Tuhan tetap memberikan semangat bagi mereka untuk belajar dan beri mereka keberhasilan. Ada anak Tuhan yang hari ini bersukacita karena mereka berulang tahun. Pimpin mereka Tuhan, penuhkan sukacita mereka, dan ajar mereka bersyukur, karena semua itu adalah anugerah Tuhan bagi hidup mereka. Ada banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka terbelenggu oleh persoalan kehidupan yang berat dan sulit, oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, mereka berharap pertolongan Tuhan. Oleh karena itu hamba berdoa bagi mereka, berkatilah mereka Tuhan. Tolong mereka, lepaskan dan bebaskan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti kehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara memang diberkati Tuhan lewat renungan ini, bagikan kepada yang lain, supaya banyak orang bisa menonton dan diberkati oleh Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.